kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Saat ini kita telah terhubung lewat saluran telepon dengan pakar hukum Universitas Gadjah Mada yang Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainal Arifin Mohtar. Mas Zainal, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Zainal, kalau kita melihat peraturan KPU melarang caleg mantan koruptor, tetapi Bawaslu mengizinkan itu terjadi. Sehingga ada beberapa kasus di beberapa daerah yang dilarang, tapi kemudian itu memicu kemudian karena diperbolehkan beberapa calon yang dilarang, seperti misalnya M. Taufik di Jakarta itu menggugat ke Bawaslu karena merasa diperlakukan tidak adil. Sebetulnya peraturan KPU yang melarang caleg mantan koruptor ini itu hanya berlaku untuk KPU atau untuk seluruh penyelenggara pemilu? Begini ya, yang pertama tentu saja saya bicara soal lembaga seperti KPU itu. Lembaga seperti KPU itu kan adalah lembaga negara independen. Jadi salah satu ciri lembaga negara independen itu memang bersifat self-regulatory body. Jadi dia bisa mengatur dirinya sendiri dalam rangka untuk mengerjakan tugas-tugas mengawal sistem pemiluan, mengawal proses pemiluan satu. Yang kedua, kalau kita buka kembali Undang-Undang 12/2011, memang lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan itu juga dikategorikan sebagai jenis peraturan. Dan once kita bilang itu peraturan, berarti dia bersifat mengikat pada semuanya, atau sering disederhanakan orang menjadi erga omnes. Dia mengikat kepada siapa saja. Nah, menurut saya proses yang terjadi di KPU kan secara material kita udah setuju nih bahwa yang namanya koruptor sebaiknya nggak maju. Nah, perdebatan itu kan secara formal karena undang-undang tidak mengatur, sedangkan peraturan KPU mengatur. Betul. Nah, bayangan saya proses begini kan harusnya adalah proses judicial review. Karena Bawaslu juga tidak dalam kapasitas menilai peraturan KPU, apalagi peraturan KPU kan menurut saya sudah selesai dalam proses perumusannya, dalam proses mendengarkan masukan DPR loh. Karena kan ada tahapan mendengarkan masukan DPR. Peraturan KPU dibentuk. Nah, bayangan saya peraturan KPU sudah ada, ditegakkan. Siapa lembaga yang mau mempersoalkan itu, menurut saya ada baiknya menuju ke proses judicial review saja. Karena kalau memaksa ke Bawaslu, kalau memaksa ke Bawaslu itu membuat terjadi tensi, ketegangan antara KPU dengan Bawaslu. Padahal KPU dan Bawaslu itu kan harusnya satu kesatuan. Benar. Karena Undang-Undang Dasar bilang suatu penyelenggara pemilihan umum, itu yang kemudian ditafsirkan MK adalah satu kesatuan antara KPU dan Bawaslu. Mas Zainal, kalau kemudian gugatan-gugatan dari beberapa caleg seperti yang tadi saya sebutkan dari Partai Gerindra, misalnya M. Taufik yang menggugat ke Bawaslu Jakarta karena mencontoh keputusan Bawaslu di 3 daerah yang lain yang membolehkan, itu dikabulkan. Kemudian apa yang terjadi dengan pencalonan ini, karena nanti yang sudah ditolak, sudah dicoret di daerah-daerah lain, kemungkinan besar akan menggugat juga. Satu hal yang pasti menurut saya, Bawaslu artinya tidak punya standar yang jelas. Ya, Bawaslu dan KPU mempertontonkan sesuatu yang tidak pas, karena kemudian menganggap mereka saling berhadapan-hadapan. Harusnya menurut saya, Bawaslu dan KPU adalah satu kesatuan. Dan saya yakin harusnya Bawaslu bicara juga soal bagaimana menghilangkan para koruptor dari daftar calon legislatif. Karena orang yang pernah merusak harapan publik, kemudian dikasih lagi jabatan publik. Mas Zainal, bayangan saya seharusnya. Mas Zainal, maaf, waktu kita terbatas. Yang bisa menengahi ini kira-kira siapa? Bayangan saya seharusnya adalah ada proses di mana mereka berkumpul bareng lagi kembali untuk mendudukkan porsi dan posisi. Bayangan saya harusnya jawaban ajaknya Bawaslu itu adalah mempercepat proses judicial review. Dorong saja ke proses judicial review. Mari sama-sama kalau minta ke Mahkamah Agung untuk segera biar cepat ya. Karena tidak ada juga batasan waktu untuk itu. Baik.
Baik, kita cepat KPU dan Bawaslu kemudian melaksanakan. Oke. Baik, kita harap Bawaslu juga punya kemauan untuk menyelesaikan ini segera dan juga memastikan ada kepastian hukum ya. Mas Zainal Arifin Mohtar, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Zainal. Ya, harusnya peraturan itu tadi menurut pakar hukum UGM Zainal Arifin Mohtar, Bang Saur, mengikat semua orang termasuk juga Bawaslu. Nah, tapi kan Bawaslu berkeras di 3 daerah membolehkan caleg mantan koruptor yang kemudian ditiru, dijadikan acuan oleh mantan koruptor yang mencaleg di beberapa daerah lain yang menggugatnya. Nah, kemudian ini bagaimana? Yang timbul sengkarut. Iya. Ini namanya kan kacau balau. Jadi Bawaslu-nya satu menggunakan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Itu memakai kekuasaannya untuk melakukan adjudikasi. Iya. Bahwa kalau ada pihak berkonflik, orang datang ke dia sebagai pihak ketiga. Yang kedua, dia bersandarkan pada undang-undang. Dia bilang kan di undang-undang itu kan 5 tahun, lalu umumkan ke publik bahwa saya ini mantan narapidana. Harus declare begitu. Declare kan, lalu KPU membuat aturan baru. Dia bersandar pada pasal yang mengatur tentang hal itu. Tapi dia tidak lihat juga bahwa di dalam undang-undang yang sama bahwa KPU itu berwenang untuk mengeluarkan peraturan. Seperti tadi disebut oleh pakar tadi. Dia self-regulatory, dia bisa mengeluarkan peraturan untuk mengikat semua pihak. Jadi tadi kita sudah bilang, ini yang terjadi itu ya show of power. Menunjukkan kekuasaan, iya, kenapa dia otoritas. Seperti tadi dibilang Zainal, kenapa tidak menunggu, dorong saja judicial review. Judicial review di Mahkamah Agung kan rada tertunda. Bukan karena apa-apa, karena undang-undang pemilu ini kan sedang di judicial review di MK. Benar. Kan karena menyangkut tentang Pilpres. Betul. Ya, jadi MA menunggu dulu. Jadi semestinya kan semua tunggu aja gitu, tunggu aja keputusannya. Nah pertanyaannya, sebelum ada keputusan judicial review dari Mahkamah Agung, tidakkah peraturan KPU itu berlaku? Harusnya begitu, iya kan? Logika hukumnya begitu. Iya. Tapi di 3 tempat, yaitu di Aceh, lalu di Toraja Utara, lalu di Sulawesi Utara, ya, diperbolehkan. Bawaslu-nya memutuskan boleh. Pertanyaannya kalau ini terus terjadi kan akan mengganggu jalannya pencalonan legislatif terutama. Ini kira-kira solusinya seperti apa akan kita bahas di bagian berikut. Bang Saur dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Saur, kita akan mencoba mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Pak Saur. Selamat pagi Bung Leonard. Pak Vence, silakan Pak. Ya, begini Bung Leonard, waktu pertama kali KPU memberikan statement bahwa mereka yang mantan pidana, apalagi mantan pidana korupsi itu dilarang untuk mencalonkan diri, saya sangat berterima kasih dan saya memberikan statement waktu itu di Metro TV. Tetapi kali ini saya akan mengkritisi Bawaslu Sulawesi Utara. Nah, mestinya Bawaslu itu sebagai mitra kerja dari KPU harus mampu berkolaborasi, memberikan dukungan karena tujuannya KPU adalah untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang betul-betul kredibel. Nah, saya pernah katakan sama Bung Leonard dulu kan, mencari pemimpin itu harus memiliki unsur 4C. Yang pertama adalah adalah capability-nya. Kedua adalah kompetensinya. Yang ketiga adalah chemistry-nya. Dan yang keempat adalah clean. Clean itu adalah termasuk dari mentalitas, moralitas. Tidak pernah tersangkut korupsi dan lain sebagainya. Nah ini yang jadi persoalan. Ketika Bawaslu adalah mitra kerja dari KPU untuk bagaimana KPU ingin menghadirkan pemimpin-pemimpin yang bersih dan berkualitas, kok kenapa kendalanya ada di Bawaslu? Nah ini perlu ada komunikasi politik dan komunikasi yang positif barangkali kedua institusi ini agar supaya apa yang kita harapkan, hasil maksimal yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia juga untuk hadir pemimpin-pemimpin yang bersih bisa kita dapatkan melalui proses pileg ini. Saya kira itu Bung Leo.